Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista Ailin Rizkiawan, nomor absen 12. Dan saya Asmita Aisyah, absen nomor 36. Kita dari kelas 11 F1. Di sini kami akan membuat sebuah pembahasan tentang sistem pernafasan. Lantas, apa sih sistem pernafasan itu? Yuk kita simak teman-teman. Sistem pernafasan sendiri merupakan sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur-struktur lain yang digunakan untuk pertukaran gas pada manusia. Pada sistem pernafasan terdapat beberapa organ-organ yang terlibat dalam sistem tersebut. Organ sistem pernafasan manusia yang pertama adalah hidung atau nasal. Hidung atau nasal merupakan saluran utama yang dilapisi dengan selaput lendir. Di dalamnya terdapat kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Selaput lendir berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernafasan. Selain itu, terdapat juga rambut pendek dan tebal yang berfungsi menyaring kotoran yang masuk bersama udara. Selain itu, terdapat konka yang terdiri dari banyak kapiler darah. Fungsinya adalah untuk menghangatkan udara yang masuk ke dalam paru-paru. Hidung terdiri dari dua lubang yang dipisahkan oleh sekat hidung. Hidung berbentuk piramida yang disusun dari tulang keras, tulang rawan hialin, dan jaringan fibroaerolar. Rongga hidung memiliki bagian internal dan eksternal. Bagian eksternal hidung mengandung folikel rambut, kelenjar keringat, dan sebasea. Bagian internal dipisahkan menjadi rongga hidung kanan dan kiri. Masing-masing rongga hidung terdapat 3 ruang kecil, yaitu meatus superior, media, dan inferior. Bagian internal rongga hidung juga memiliki rambut-rambut halus. Dengan faring merupakan daerah di mana terjadi persilangan antara jalur sistem pencernaan dan sistem pernafasan. Faring sendiri terletak di posterior rongga nasal, oral, dan di arterior vertebrae cervicalis. Faring sendiri mempunyai ukuran kurang lebih 5 inci memanjang dari dasar tenggorokan sampai esofagus. Nah, fungsi utama faring adalah menyediakan saluran bagi udara yang keluar masuk, dan juga sebagai jalan makanan dan minuman yang ditelan. Selain itu, faring juga berfungsi sebagai penyaring, pengatur tekanan, dan juga dapat mengatur kelembapan udara yang masuk. Nah, udara ini akan diteruskan ke batang tenggorokan atau yang biasa kita sebut trakea. Secara deskriptif, faring dapat dibagi menjadi 3 segmen. Subsegmen dilanjut oleh segmen lainnya, nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Kita bahas yang pertama, ada nasofaring. Nasofaring adalah bagian faring yang terletak pada bagian belakang rongga hidung. Nah, nasofaring merupakan satu-satunya bagian faring yang hanya dilalui oleh udara. Sedangkan bagian faring lainnya dapat dilalui udara maupun makanan. Nasofaring berasal dari 2 kata, yaitu naso yang berarti hidung dan faring yang artinya tenggorokan. Oleh karena itu, nasofaring juga dikenal sebagai saluran hidung tenggorokan. Nasofaring memiliki ukuran lebar dan panjang masing-masing berkisar 2-4 cm. Nasofaring berfungsi untuk mengatur tekanan udara dari lingkungan luar dan membunuh bakteri yang terbawa dari lingkungan luar. Lalu yang kedua ada orofaring. Orofaring merupakan bagian faring yang terletak di belakang rongga mulut. Orofaring dapat dilewati udara dan makanan sehingga berperan dalam sistem pernafasan dan sistem pencernaan. Selain itu, orofaring memiliki klep yang berfungsi mengatur makanan agar tidak masuk ke saluran pernafasan. Klep ini disebut epiglotis. Epiglotis dapat menutup saluran pernafasan saat menelan makanan dan membuka saluran pernafasan saat proses bernafas. Pada bagian dinding lateral orofaring terdapat tonsil platina yang merupakan massa jaringan limfatik. Tonsil ini berfungsi untuk melindungi dari infeksi. Yang ketiga adalah laringofaring. Laringofaring adalah bagian paling akhir dari faring. Laringofaring sering juga disebut dengan hipofaring. Bagian ini juga dapat dilewati oleh udara dan makanan. Laringofaring dilapisi oleh sel epitel squamosa berlapis. Laringofaring merupakan tempat pertemuan antara saluran pernafasan dengan saluran pencernaan. Pada saat proses menelan,
maka saluran pernafasan tertutup. Hal ini yang menyebabkan bahwa manusia tidak dapat menelan sambil bernafas. Laring atau sering disebut dengan kotak suara, nama yang menunjukkan salah satu fungsinya yaitu berbicara, adalah saluran pendek yang menghubungkan faring dengan trakea. Nah, laring ini memungkinkan udara mengalir ke dalam struktur ini dan mencegah benda padat agar tidak masuk ke dalam trakea. Laring menjadi tempat pita suara. Dengan demikian, laring menjadi sarana pembentukan suara. Laring terdiri atas kepingan tulang rawan ligamen dan membran. Nah, dinding laring terutama dibentuk oleh tulang rawan atau kartilago dan bagian dalamnya dilapisi oleh membran mukosa bersilia. Kartilago laring terdiri atas 9 buah yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk struktur seperti kotak. Dan satu sama lainnya dihubungkan oleh ligamen. Nah, kartilago laring yang terbesar adalah kartilago tiroid yang teraba pada permukaan arterior leher. Kalau pada pria, kartilago ini membesar yang disebut dengan jakun. Nah, epiglottis atau kartilago epiglotik adalah kartilago yang paling atas nih. Bentuknya seperti lidah dan keseluruhannya dilapisi oleh membran mukosa. Selama menelan, laring bergerak ke atas dan epiglotik tertekan ke bawah menutup glotis. Gerakan ini mencegah masuknya makan atau cairan ke dalam laring. Pita suara terletak di kedua sisi glotis. Selama bernafas, pita suara bertahan di kedua sisi glotis sehingga udara dapat masuk dan keluar dengan bebas dari trakea. Sama berbicara, otot intrinsik laring menarik pita suara menutupi glotis dan udara yang dihembuskan akan menggetarkan pita suara dan menghasilkan bunyi yang selanjutnya diubah menjadi kata-kata. Nah, saraf cranial motorik yang mempersarafi faring nih untuk berbicara adalah nervus vagus dan nervus accessoris. Selanjutnya ada badan tenggorokan atau trakea. Trakea merupakan saluran lanjutan dari faring, memiliki panjang 9-11 cm dan dibentuk oleh 16-20 cincin tulang rawan. Trakea berbentuk seperti huruf C. Tulang rawan pada trakea berfungsi untuk mempertahankan agar trakea tetap terbuka. Pada bagian dalam saluran ini dilapisi oleh selaput lendir dari sel-sel apital bersilia dan sel goblet. Silia hanya bergerak menuju ke arah laring, sehingga dapat mengeluarkan debu dan butiran benda asing halus yang masuk bersama udara pernafasan. Silia-silia ini berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernafasan. Bronkus merupakan cabang kanan dan kiri dari trakea serta memiliki struktur yang sama dengan trakea, yakni fungsi utama bronkus adalah menyediakan jalan bagi udara yang masuk dan keluar paru-paru. Setiap bronkus bermuara pada suatu paru-paru. Bronkus sebelah kanan lebih pendek dan lebih besar daripada bronkus sebelah kiri. Bronkus kanan masuk ke paru-paru kanan dan bronkus kiri masuk ke paru-paru kiri. Cabang-cabang bronkus disebut bronkiolus. Pada bronkiolus tidak terdapat cincin kartilago tetapi tetap mengandung sel-sel bersilia. Di ujung bronkiolus terminal terdapat alveolus. Nah, alveolus nantinya ini akan mengubah gas. Selanjutnya ada paru-paru atau pulmo. Paru-paru merupakan organ pernafasan utama berbentuk kerucut, terdiri atas jaringan elastik yang berpori-pori seperti spons dan berisi udara. Paru-paru terletak di dalam rongga toraks sebelah kanan dan kiri yang dipisahkan oleh jantung di atas diafragma. Struktur paru-paru tersusun dari 300 juta alveolus. Setiap alveolus mengandung satu lapisan sel epitel squamosa dan dikelilingi oleh pembuluh kapiler. Di dalam paru-paru, bronkia bercabang menjadi tubulus-tubulus kecil yang dikenal sebagai bronkiolus.
Bronkiolus terus bercabang menjadi pembuluh lebih kecil dan akhirnya membentuk cabang terkecil, yaitu bronkiolus terminal. Bronkiolus terminal bercabang lagi membentuk ductus alveolaris dan berakhir pada sarcus alveolaris. Paru-paru terdiri dari dua bagian, yaitu paru-paru kanan, pulmodexter, dan paru-paru kiri, pulmosinister. Paru-paru kanan terdiri dari lobus superior, lobus intermedia, dan lobus inferior. Paru-paru kiri terdiri dari lobus superior dan inferior. Paru-paru dibungkus oleh selaput pleura, sedangkan pleura parietalis melekat pada dinding rongga toraks. Paru-paru mengembang karena ada udara masuk, maka selaput pleura yang basah dan halus kemudian bergeser satu sama lain dengan mudah, sehingga terhindar dari kerusakan akibat gesekan. Selanjutnya ada gangguan pada sistem pernafasan. Terdapat beberapa penyakit pada sistem pernafasan manusia. Contohnya yang pertama adalah infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Peradangan pada saluran pernafasan mulai dari hidung sampai paru-paru. ISPA disebabkan oleh virus atau bakteri yang mudah menular. Yang kedua ada asma. Penyakit yang terjadi karena penyempitan saluran pernafasan. Penyebabnya biasanya adalah alergi terhadap debu, pasir, bulu, serangga kecil maupun rambut. TBC merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menyerang paru-paru dan menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Karena ada bintil-bintil tersebut, proses difusi oksigen terganggu. Lalu, yang terakhir ada kanker paru-paru, yang merupakan salah satu penyakit berbahaya yang dapat dialami oleh semua umur, baik dari yang tua hingga yang muda. Penyakit ini disebabkan karena sel kanker paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Pesan-pesan dari kami semua, pelajarannya Sangat menyenangkan dan membuka wawasan mengenai kehidupan sekitar kita. Metode pembelajarannya sangat mengasihkan. Pesannya adalah untuk kedepannya membuat pembelajaran lebih interaktif lagi sehingga pelajaran dapat lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. I used to think that